Halo semuanya, selamat datang di channel Mangare. Bagaimana kabarnya hari ini, sehat bukan? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu. Kali ini kita akan menceritakan alur cerita komik manhwa berjudul, Wan Gushen Wang. Suhan kemudian meminta Guru Li untuk berhenti melakukan serangan ketiga miliknya. Guru Li akhirnya menghentikan serangannya. Suhan memerintahkan Guru Li untuk cepat menyelamatkan orang-orang. Guru Li kemudian memasukkan pedang jiwanya ke dalam dirinya lagi, dan mengikuti perintah Suhan untuk menyelamatkan orang-orang. Guru Li akhirnya masuk ke dalam kurungan senjata asli milik Raja Naga Hitam yang telah dihancurkan oleh Suhan. Patriark Meng pergi juga mengikuti Guru Li. Dia emosi dan mengatakan bahwa Raja Naga Hitam, dia akan memotong mayatnya hingga menjadi berkeping-keping. Suhan kemudian melompat dan berdiri di atas Shen Bao milik Raja Naga Hitam. Dia berpikir bahwa mengambil keuntungan dari kesempatan ini, dirinya akan mengambil Shen Bao ini. Esensi dari kapak Hongmen adalah spirit dari Shen Bao. Setiap senjata tingkat tinggi memiliki rohnya masing-masing, yang mana merupakan hal paling berharga dari setiap senjata tingkat tinggi. Bahkan dari Shen Bao, ini cocok membantunya mengkultivasi tubuh Heaven Li Shen, pikir Suhan. Sedang Guru Li dan Patriark Meng yang sudah di hadapan Raja Naga Hitam sangat emosi. Mereka berdua mengatakan akan membunuh Raja Naga Hitam, bahkan mereka menganggap bahwa Raja Naga Hitam hanyalah pengecut. Mereka berdua menyerangnya, dan berhasil membuatnya dipukul mundur. Raja Naga Hitam kesal dengan mereka berdua, dan mengatakan dia tidak takut sama sekali dengan Li Kaisan dan juga Meng Hui Huang. Raja Naga Hitam kemudian mengeluarkan kekuatannya, dan membuat tsunami yang begitu besar dengan ombak yang sangat tinggi. Jurus tersebut dikeluarkan oleh Raja Naga Hitam yaitu tsunami menelan kota. Patriark Meng yang melihatnya sangat terkejut, begitu pula dengan Guru Li, karena Raja Naga Hitam ingin meratakan kota. Li Kaisan kemudian meminta Tuan Meng untuk pergi dan menghentikan gelombang itu, dan dia akan mengatasi Raja Naga Hitam. Patriark Meng yang mendengar permintaan Guru Li akhirnya menyetujui hal itu. Terlihat, Suhan masih menyerap Shen Bao milik Raja Naga Hitam, dan lama-lama Shen Bao tersebut semakin runtuh sedikit demi sedikit. Suhan yang melihatnya, berpikir bahwa beberapa menit lagi, aura dari Shen Bao akan terserap oleh kapak Hongmen. Terlihat, banyak aura yang begitu berlimpah yang keluar dan masuk ke dalam kapak Hongmen milik Suhan. Suhan berpikir bahwa, ini hanya menyerap bahan dari Shen Bao yang ditransmisikan dari bawah tanah. Dengan kata lain, Shen Bao terkubur jauh di bawah tanah. Sepertinya Raja Naga Hitam merencanakan serangan ini sangat awal. Mereka datang hanya untuk membunuh murid-murid berbakat, pikir Suhan. Di lain pihak, Patriark Meng dan juga beberapa orang lainnya sedang bergabung menahan serangan gelombang yang begitu kuat. Patriark Meng mengatakan, untuk semuanya bergabung dengannya untuk membangun tembok tinggi, dan melindungi kota. Mereka semua kemudian membangun pagar dari tanah yang begitu tinggi dan kuat. Patriark Meng kemudian meminta semuanya yang ada dalam Shen Bao untuk cepat kabur. Pertarungan di sini, bukan sesuatu yang bisa kalian ikuti, jelas Patriark Meng kepada para mahasiswa. Mereka semuanya akhirnya keluar, terlihat Longsan masih menggendong anak kecil yang diselamatkannya. Sedangkan Qingya sangat kesal, karena Suhan bisa berkontribusi banyak dalam pertarungan ini, dan dia hanya berdiri di arai tidak melakukan apapun, ucapnya iri dengan Suhan. Terlihat teman geng Suhan hanya santai melihat Qingya yang sangat kesal. Raja Sapi kemudian mengatakan, bertarung bersama Suhan, kamu masih ingin merasa terlibat, kamu berpikir terlalu banyak, ucap Raja Sapi. Liang Shu juga mengatakan kepada Qingya, bahwa dia nanti juga akan terbiasa. Sedangkan Qingya hanya bingung dengan mereka bertiga. Beberapa saat kemudian, terlihat Guru Li berhasil memukul Raja Naga Hitam dengan serangan yang begitu kuat, sehingga membuat dirinya terlempar hingga ke pinggir Shen Bao. Guru Li mengatakan, Raja Naga Hitam, ini adalah ibu kota. Beraninya kamu membuat kekacauan di sini, kamu tidak akan pergi hidup-hidup, ucap Guru Li dengan sangat emosi. Raja Naga Hitam yang mendapat serangan dari Guru Li berpikir, untuk memberikan serangan, ini sangat sulit untuk menarik master besar. Ini tidak mudah, pikir Raja Naga Hitam sudah mulai kebingungan. Di pihak Suhan, dia telah berhasil melakukan penyerapan terhadap Shen Bao milik Raja Naga Hitam.
Dia kemudian menarik kembali kapak Hongmen miliknya. Dia berpikir bahwa kapak Hongmen datang ke sini, selama tidak menyebabkan masalah yang tidak diperlukan. Terlihat energi Shenbao yang tersimpan di dalam tanah juga telah habis tak bersisa, akibat penyerapan dari kapak Hongmen milik Su-han. Su-han tersenyum karena kapak Hongmen miliknya sudah berhasil menyerap Shenbao. Dia kemudian mengeluarkan teknik tubuh suci, dan mengeluarkan aura yang cukup kuat. Dia naik tahap 11 surga kecil, hingga tahap ke-15 surga kecil. Terlihat pakaian Su-han langsung hancur akibat kuatnya penerobosan tubuh suci milik Su-han. Su-han dengan sangat senangnya berpikir, memang pantas disebut sebagai harta karun asli. Setelah menyerapnya, ranah surga kecil, naik 5 tahap secara langsung. Longsan dan teman-temannya menanyakan, apa yang dilakukan oleh Su-han. Ada yang mengatakan bahwa dia bergaya fitness dan neurotik. Liangshu yang melihatnya di belakang dengan angkuhnya mengatakan, sekelompok orang bodoh. Bagaimana bisa kalian memahami kakak Su, ucap Liangshu. Di lain pihak, Guru Li dan Raja Naga Hitam sedang melakukan pertarungan yang cukup intens. Serangan mereka membuat ledakan yang cukup besar. Keduanya saling melompat untuk sama-sama menghindari serangan. Terlihat keduanya sedang berdiri di atas udara. Raja Naga Hitam mengatakan, Li Kai-san, kamu ingin membunuhku, kamu tidak pantas. Raja Naga Hitam kemudian memanggil harta karun nyatanya untuk keluar dari tanah. Liangshu melihat ada lubang seperti akan mengeluarkan sesuatu. Semua orang menjadi panik, apa yang terjadi? Suara yang keras sekali, harta karun nyata akan keluar. Kabur, menjauh dari sini, ucap para mahasiswa lari ketakutan dengan harta karun asli milik Raja Naga Hitam. Muncullah harta karun nyata milik Raja Naga Hitam dari bawah tanah. Harta karun itu berbentuk seperti sebuah lonceng dengan memiliki warna emas. Guru Li terkejut dengan keluarnya harta karun nyata. Dia berpikir, ini adalah harta karun nyata, sepertinya hari ini akan menjadi pertarungan yang mematikan, pikir Guru Li. Dengan adanya harta karun asli itu, Raja Naga Hitam makin percaya diri. Dia mengatakan, Li Kai-san, aku memiliki harta karun nyata di tanganku, kamu akan mati, ucapnya percaya diri. Raja Naga Hitam kemudian mengeluarkan auranya ke dalam lonceng itu, dan tertawa, karena dirinya meyakini ini adalah hari kematian dari Li Kai-san. Guru Li sudah merasa frustasi, namun Guru Li tidak takut dan masih akan melawan Raja Naga Hitam dengan harta karun aslinya. Raja Naga Hitam kemudian melemparkan harta karun loncengnya, dan Guru Li langsung meninju dengan sekuat tenaga. Tanpa diduga, dengan tinjuan Li Kai-san, lonceng tersebut retak dan tak lama kemudian langsung hancur berkeping-keping. Raja Naga Hitam terkejut dengan hancurnya harta karun asli miliknya, karena hancur dengan begitu mudahnya. Li Kai-san juga terkejut dengan hal yang terjadi, dia berpikir, aku sekuat itu? Bahkan harta karun asli bisa dihancurkan, pikirnya kebingungan. Raja Naga Hitam marah-marah, kenapa harta karunnya bisa hancur? Apa yang sebenarnya terjadi? Ucap Raja Naga Hitam. Raja Naga Hitam kemudian menunjuk Su-han yang sedang berdiri dengan santainya. Dia menanyakan apa kamu yang telah melakukan ini padaku, tanya Raja Naga Hitam kepada Su-han. Guru Li kemudian langsung menghajar Raja Naga Hitam, karena harta karun nyatanya tidak berguna. Sekarang giliranku, ucap Guru Li menyerang Raja Naga Hitam. Raja Naga Hitam melompat dan menghindari serangan dari Li Kai-san. Hari ini aku menerima kekalahanku, harta karun nyataku sudah hancur, cepat atau lambat, aku akan membuat kalian membayarnya, ucap Raja Naga Hitam kabur. Namun Patriark Meng langsung menghadangnya, dan mengatakan bahwa dia tidak bisa pergi. Raja Naga yang melihat dirinya dikepung, dia kemudian berubah menjadi seekor naga hitam. Dia mengatakan, raja ini ingin pergi, tidak ada yang bisa menghentikan dia. Patriark Meng dan juga Li Kai-san mengejar Raja Naga Hitam, Guru Li kemudian langsung melakukan serangan kepada Raja Naga Hitam. Li Kai-san mengatakan, kamu harus membayar kalau kamu pergi, ucap Guru Li. Serangan dari Guru Li berhasil memotong ekor dari Raja Naga Hitam. Terlihat, Raja Naga Hitam meraung kesakitan akibat ekornya berhasil dipotong oleh Li Kai-san. Raja Naga itu marah dengan Li Kai-san, dan mengatakan bahwa dia tidak akan pernah membiarkan kalian pergi. Terlihat Raja Naga Hitam masih tetap kabur dengan ekornya yang sudah terpotong.
Tak lama kemudian Raja Naga Hitam hilang di telan awan hitam, dia berhasil kabur. Namun ekornya berhasil jatuh akibat terpotong dari serangan Guruli. Shin berpindah kepada Su-han, dia mengeluarkan pohon 9 mistis miliknya. Su-han tersenyum dan berpikir, tentu saja banyak orang diselamatkan, dan hadiahnya sudah ditambahkan. Pohon 9 mistis sudah menumbuhkan daun lagi, pikir Su-han. Tak lama kemudian Guruli dan beberapa muridnya berkumpul di lapangan. Dia mengatakan, misi ini awalnya untuk menginvestigasi petunjuk kebangkitan Reiki. Aku tidak menyangka, rencana kami akan diserang oleh Raja Naga Hitam. Untung saja, ada kejutan dan tidak ada bahaya, semuanya baik-baik saja, dan Raja Naga Hitam terluka parah, ucap Guruli. Patriark Meng kemudian menyebutkan, mengejutkan, tapi tidak berbahaya, ini semua karena Su-han. Tidak, karena dia menghancurkan pembatas harta karun nyata di momen kritis, konsekuensinya akan jadi mengerikan, jelas Patriark Meng. Guruli juga memuji Su-han, Su-han, kamu melakukan kerja bagus. Tidak terlalu, selain hadiah kontribusi yang sekolah berikan. Apalagi yang kamu mau, tanya Guruli memberikan hadiah tambahan. Su-han menyebutkan, kalau Guruli ingin memberinya hadiah, berikan aku ekor Raja Naga Hitam yang terpotong, pinta Su-han kepada Guruli. Guruli bertanya untuk apa, namun Su-han menyebutkan bahwa itu untuk dibakar dan dimakan. Patriark Meng dan Guruli bingung dengan apa yang diinginkan oleh Su-han. Namun Guruli mengatakan, daging dan darah monster memang suplemen yang bagus, tapi sulit untuk diserap manusia. Kalau kamu menginginkannya, aku akan memberikannya padamu, ucap Guruli memberikan ekor naga pada Su-han. Longsan menunjuk anak kecil yang dibawanya, bagaimana dengan bocah ini, tanya Longsan kepada Guruli. Guruli kemudian memeriksanya, anak itu menangis dengan pemeriksaan dari Guruli. Namun Guruli mengatakan bahwa itu bukan masalah, dan bocah itu hanya manusia biasa. Guruli kemudian meminta semuanya untuk bubar, dan biarkan penjaga Long mengatasi masalah selanjutnya. Namun Su-han berpikir dengan keras, apa masalahnya selesai seperti ini, ada sesuatu yang salah, ucap Su-han memperhatikan anak itu. Namun Su-han kemudian meminta untuk menunggu dulu. Guruli menanyakan kepada Su-han ada masalah apa? Su-han kemudian menanyakan kepada Guruli, apa tujuan dari misi ini? Ini adalah untuk investigasi kebenaran tentang pemulihan Reiki, benar bukan? Mendengar pertanyaan Su-han, Guruli menjelaskan, iya, tapi dirinya tidak menyangka ini adalah jebakan yang diatur oleh Raja Naga Hitam. Su-han kemudian menanyakan hal yang lebih mendalam, dia meminta informasi yang lebih detail, tentang apa sebenarnya tugas kita. Guruli kemudian menjelaskan dengan detail tujuan misi mereka, karena misi ini adalah misi palsu, aku bisa memberitahumu. Misi ini bertujuan untuk menghentikan sesuatu yang penting, ini adalah item yang dibawa dari medan perang oleh Master Cina. Tapi setelah disimpan di Beijing, pengkhianat muncul di antara manusia, dan benda itu dicuri. Setelah itu penjaga Long, menutup seluruh Beijing dengan cepat dan mendengar berita, kalau itu akan diperdagangkan oleh monster di sini. Itulah kenapa misi ini dibuatnya, ucap Guruli menjelaskan secara detail. Namun Su-han menanyakan lagi, benda apa itu? Guruli tidak bisa mengatakan, itu adalah kerahasiaan level paling tinggi. Kemudian Guruli menanyakan kepada Su-han, apakah dia meragukan para pejabat? Su-han menjelaskan, aku pikir ini adalah Beijing Cina. Bahkan jika Raja Naga Hitam memiliki harta karun nyata, hanya ada satu cara kehilangannya. Bahkan jika itu hanya beberapa orang besar, dia pasti akan mati. Apa dia memiliki keberanian untuk memasang jebakan di sini hanya untuk membunuh beberapa murid berbakat? Apa itu benar-benar berharga? Tanya Su-han. Patriark Meng kemudian ikut berbicara, dia mengatakan, dengan kata lain, benar-benar ada banyak alasan yang tidak masuk akal. Longsan kesal dengan Su-han, dia menanyakan langsung poin pentingnya. Apa yang ingin kamu katakan? Cepat katakan, ucap Longsan. Su-han kemudian menunjukkan anak kecil itu, aku pikir yang kalian cari, adalah dia, ucap Su-han. Semua orang terkejut dengan apa yang ditunjuk oleh Su-han. Anak tersebut langsung ketakutan akibat banyaknya orang yang melihat ke arahnya. Anak kecil itu menanyakan, Paman dan Bibi, kenapa kamu melihatku seperti itu lagi? Tanyanya gemetaran dan ketakutan.
Longsan kesal dengan Suhan. Suhan, apa yang ingin kamu katakan? Anak ini jelas-jelas manusia, bukan barang, ucap Longsan. Guru Li juga mengatakan hal yang sama, dirinya tidak merasakan sesuatu yang aneh darinya, bocah ini jelas-jelas bukan monster. Suhan menyebutkan, tidak seperti kedua monster yang berpura-pura menjadi manusia, bocah ini memang benar-benar manusia. Hanya saja, aku berpikir yang kalian cari adalah, mungkin ada di dalam tubuhnya. Anak kecil itu terkejut dengan perkataan Suhan yang memberitahu tentang sesuatu di dalam tubuhnya. Guru Li terkejut, dia meminta Guru Meng untuk membantunya memeriksanya lagi. Patriark Meng sepakat dengan Guru Li. Dia kemudian melakukan pengecekan ke dalam tubuh anak kecil yang dicurigai itu. Anak kecil itu diperiksa, dan dia ketakutan. Dia menanyakan, apa yang kalian lakukan? Anak itu menangis, dan terlihatlah apa yang dicari selama ini, yaitu senjata yang menjadi informasi paling rahasia tingkat tinggi. Semua orang terkejut, dan mengatakan, ada sesuatu di dalam perutnya. Di dalamnya terdapat seperti sebuah kotak yang bersimbol seperti sebuah monster. Guru Li menunjuk, ada sesuatu tersembunyi di dalam tubuh anak ini, itu makhluk buas, ucap Guru Li. Guru Li kemudian melompat dan mengambil anak itu, ini hal besar, aku akan pergi dulu, ucap Guru Li. Dengan begitu cepatnya, dia langsung meninggalkan semua orang. Patriark Meng kemudian menatap Suhan, dia mengatakan, Suhan, kau menyelamatkan anakku 2 kali. Apa kamu ingin menjadi tamu di rumah keluarga Mengku hari ini? Aku sangat berterima kasih, ucap Patriark Meng. Mendengar hal itu, Qingye semangat sekali dan mengatakan bahwa dia akan ikut pergi juga. Semua orang langsung melihat Qingye, karena yang diajak Suhan, namun yang semangat adalah Qingye. Suhan mengucapkan terima kasih kepada Patriark Meng, karena ada banyak hal terjadi hari ini, dan aku akan mengunjungi di lain hari, ucap Suhan. Suhan berpikir bahwa keluarga Meng, aku masih harus pergi ke sana sekali. Bagaimanapun, setelah memasuki dunia bunga, aku membutuhkan sesuatu dari keluarga Meng. Hanya saja, sekarang bukan waktu yang tepat, pikir Suhan.